Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabar. Bab mubtada dan khabar. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin 'amilin mujarradu. Mubtada Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang disepikan dari amil lafzi. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang disepikan daripada amil lafzi. Tidak seperti halnya fa'il ataupun maf'ul itu kan diawali oleh adanya amil lafaz itu. Seperti halnya Zaidun fa'il itu dirofakkan karena ada amilnya yang berupa ja'a. Ro'aitu Ro'aitu Zaidan dibaca nasab karena ada amil lafaz yang berupa ro'aitu. Kiranya ro'aitu Zaidan itu dibaca nasab karena ada amil lafzinya. Kemudian marortu bi Zaidin. Marortu bi Zaidin. Zaidin dibaca jer karena terdapat amil lafat yang berupa karena ada amil yang memerintahkan untuk dibaca jer itu berupa huruf jer. Sedangkan eh tidak seperti itu. Tidak didahului oleh amil lafzi. Tidak seperti halnya fa'il, tidak seperti halnya naibul fa'il yang didahului oleh amil lafzi. Gulamu Zaidin dibaca din karena terdapat amil lafaz yang berupa idhofah itu. Tapi mubtada enggak, sepi daripada amil lafaz. Tidak seperti halnya yang barusan-barusan itu. Zaidun qaimun. Nah, karena ini memang gandengan ya antara mubtada dan khobar ini memang suatu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Ketika ada mubtada ya ada khobar, ketika ada khobar ya ada mubtada. Maka kita sekaligus bahas secara keseluruhan antara mubtada dan khobar. Seperti halnya Zaidun, Zaidun ini kan mubtadanya, khobarnya mana? Qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun ini mubtada, qaimun itu adalah khobarnya. Yang akan menjadi pembahasan panjang itu yang banyak macam-macamnya adalah khabar. Yang banyak macam-macamnya itu adalah khabar. Sebenarnya ada ciri-ciri mubtada ya, ada banyak ciri-ciri mubtada, cuma saya tidak hafal secara keseluruhan. Itu kalau kita baca kitab apa namanya metode cepat baca kitab dari Sidogiri itu kan ada ciri-ciri mubtada. Untuk menentukan mubtada itu apa saja. Itu ada ciri-cirinya. Salah satunya adalah terletak setelah amma itu. Lafaz setelah amma itu menjadi mubtada. Lafaz-lafaz setelah amma, setelah amma apa itu macam-macam. Itu jadi mubtada. Nantilah kita dipraktekkan bagaimana mubtada. Kita langsung praktekkan nanti di kitabnya itu. Ini khabar wal khabar mundur tifa'in usnida mutabiqan fi lafdihi lil mubtada. Wa qawlina zaidun adi musyani wa qawlina zaidani qa'imani. Wa misluhu zaiduna qa'imuna wa minhu aidan qa'imun akhuna. Khobar ialah isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada.
Khabar ialah isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada. Ketika ada mubtada, maka juga ada khabar. Ketika ada mubtada, maka ada khabar. Khabar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada. Dan khabar itu nanti sesuai dengan mubtada'nya dalam segi mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar dan muannasnya. Mubtada nanti sesuai dengan khobar itu sesuai dengan mubtada dalam khobar itu sesuai dengan mubtada dalam segi mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar dan muannasnya. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ini kan sesuai. Zaidun mufrad, qaimun juga mufrad. Zaidun mudzakkar, qaimun juga mudzakkar. Az-Zaidani qaimani. Az-Zaidani mubtada'nya, qaimani kan khabarnya. Az-Zaidani tasniyah, qaimani juga tasniyah. Az-Zaidani ini mudzakkar, mufrad tasniyah mudzakkar, qaimani juga tasniyah mudzakkar. Sama-sama tasniyah, sama-sama mudzakkar. Az-Zaiduna qaimuna sama-sama jamak, itu sama-sama jamak mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Berarti jamak mudzakkar. Zaidun qaimun sama-sama mufrad mudzakkar, zaidani qaimani sama-sama tasniyah mudzakkar, az-zaiduna qaimuna sama-sama jamak mudzakkar. Fatimatun bintun muti'ah, Fatimah bintu muti'ah sama-sama mufrad muannas. Sama-sama mufrad muannas. Wal mubtada ismun dhahirun kama madha aw mudmarun ka ta'ahalun lil qadha. Sama seperti halnya pembahasan kemarin, pembahasan fa'il terbagi jadi dua, fa'il isim dhahir, fa'il isim dhamir, naibul fa'il juga terbagi menjadi dua, naibul fa'il isim dhahir, naibul fa'il isim dhamir. Begitupun dengan mubtada. Mubtada juga terbagi jadi dua, ada mubtada isim dhahir, ada mubtada isim dhamir. Ada mubtada isim dhahir, ada mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhahir seperti hanya yang tadi itu Zaidun qaimun, az-zaidani qaima, zaidani qaimani. Itu. Itu namanya isim dhahir. Ada kalanya nanti berupa isim dhamir. Berarti nanti di dhamirnya itu adalah fokus kepada dhamir mufasil mahal rofa. Domir itu kan ada domir munfasil, ada domir mutasil. Domir munfasil itu mahalnya ada dua, mahal rofa dan mahal nasab. Domir mutasil mahalnya ada tiga, rofa, nasab, dan jar. Rofa, nasab, dan jar. Dan mubtada yang menjadi al-domir yang menjadi mubtada itu hanya fokus di domir munfasil mahal rofa. Itu. Jadi ranahnya isim domir yang menjadi mubtada adalah domir mufassir mahal rofa. Semuanya dari atas sampai bawah itu, dari huwa sampai nahnu itu bisa dijadikan mubtada. Sehingga kalau berupa isim domir seperti itu, maka mubtadanya dikatakan dengan mubtada isim domir. Maka dikatakan dengan mubtada isim. Ketika berupa lafaz Zaidun qaimun, maka dikatakan dengan mubtada isim dohir. Zaidun qaimun itu. Ya. Ini contoh di sini Zaidun qaimun. Wah.
Anta ahlun lil qada, kamu ahli memutuskan sebuah hukum. Anta ahlun. Anta qaimun. Anta. Itu semuanya yang mubtada isim dhamir. Wala yajuzul ibtida bima tasal minad dhamiri bil bikulli mawfasal. Oh, ini anu, apa namanya ketentuannya. Ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wahwa wahyahum huma. وهن أيضا فالجميع 12 وقد مضى منها مثال معتبر. Yang boleh hanya isim domir mahal, isim domir mufasil mahal rofa. Sedangkan yang domir mutasil wala yajuzul ibtida bimutasal. Sedangkan domir mutasil maka tidak boleh. Baik domir mutasil yang mahal rofa, mahal nasab atau mahal jar maka nggak bisa dijadikan mubtada. Ataupun domir mufasil yang mahal nasab itu juga tidak bisa. Tapi itu ranahnya hanya di domir mufasil yang mahal rofa. Yang jumlahnya itu ada 12 itu. Jadi huwa huma hum ya huwa hunna. Anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah, kemudian slide berikutnya ini pembagian daripada khobar. Nanti khobar itu ada pembagiannya ya, ada pembagiannya khobar. Sebelum ke pembagian khobar, ada yang perlu ditanyakan. Ya, kita lanjut di pembagian khobar. Wa mufradan wa ghairuhu ya'til khobar wal awwalul lafdul ladzi fi minar wa ghairuhu fi arba'in mahsyuru la ghairu wahya dharf wal majruru wa fa'ilun ma' fi'lihi alladzi sadar wal mubtada ma'malahu min al khabar ka anta 'indi wal fata bidari wa ibni qarawaza abu qari. Ini pembagian daripada khabar. Bahwasanya khabar itu terbagi menjadi dua. Ada khabar mufrad, ada khabar wairu mufrad. Ada khabar mufrad, ada khabar wairu mufrad. Kalau khabar ada khabar mufrad, ada khabar wairu mufrad. Kalau khabar mufrad itu khabar mufrad dalam hal ini adalah khabar yang tidak berupa jumlah ataupun sibuk jumlah. Jadi definisi mufrad dalam khobar itu adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau sibuk jumlah. Seperti halnya Zaidun qaimun. Pilihannya adalah Zaidun qaim.
Khabar mufrad adalah khabar yang tidak berupa jumlah ataupun sibuk jumlah. Seperti hanya Zaidun qaimun. Seperti hanya qaimun ini kan khabarnya. Qaimun ini tidak berupa jumlah ataupun sibuk jumlah. Sehingga dikatakan dengan khabar mufrad. Sedangkan khabar wairu mufrad adalah khabar yang berupa jumlah atau sibuk jumlah. Sedangkan khobar mufrad itu adalah khobar yang berupa jumlah atau sebuah jumlah. Seperti halnya, kalau khobar jumlah ada khobar jumlah atau sebuah jumlah. Khobar jumlah nanti itu terbagi menjadi dua. Khobar jumlah itu, jumlah itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ini yang khobar jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah berarti khobarnya itu berupa susunan mubtada khobar. Kalau jumlah ismi itu khobarnya, kalau khobarnya itu susunan dari mubtada khobar. Mubtada khobar itu kan isim, sehingga dikatakan dengan ismiyah. Artinya khobarnya itu berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah khobarnya itu berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu biasanya terdiri daripada mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah berarti khobarnya berupa jumlah fi'liyah, berupa fi'il fa'il. Zaidun. Ini kan kalau yang di atas kalau jumlah ismiyah Zaidun adapun Zaid jariyatuhu ialah adapun budaknya Zaid dahibatun ialah pergi. Jadi yang dibahas ini bukan khobar yang zahibah. Kalau zahibah itu khobarnya khobar mufrad. Tapi yang jumlah ismiyah, khobarnya berupa jumlah ismiyah adalah khobar yang jariyatuhu itu. Jariyatuhu itu kan menjadi khobar daripada zaitun. Jumlah jariyatuhu jumlah ismiyah jariyatuhu zahibah itu kan merupakan khobar daripada zaitun. Sehingga itu dikatakan dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti khobarnya berupa fi'il fa'il. Zaidun jadi khobarnya. Dari mubtada'nya. Mubtada isim dhahir. Zaidun doriba gulam duriba du- duriba gulamuhu doriba gulamahu. Zaidun adapun Zaid doriba ialah memukul siapa Zaid gulamahu kepada budaknya kepada ya budaknya. Jadi khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Kalau yang dzarfiyah sama jar majrur ini pembagian daripada sifu jumlah. Jadi yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini pembagian daripada khobar yang berupa jumlah. Itu pembagian khobar yang berupa jumlah. Adalah pembagian khobar yang berupa jumlah. Sedangkan sibhu jumlah itu juga terbagi jadi dua. Yaitu jumlah ismiyah, yaitu apa namanya dhorof dan jar majrur. Misal Zaidun indak. Jadi khobarnya itu berupa dhorof. Zaidun indak. Zaid itu ada di sisi Zaidun indak. Zaidun indak. Zaidun indak adapun Zaid indak ialah di sisi. Atau jar majrur. Atau jar majrur Zaidun fil bait. Berarti khobarnya berupa jar majrur. Zaidun fil bait. Itu Zaidun fil bait. Lah ini. Ini berkaitan dengan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar.
Coba di sini, yang ini semuanya, mana khobar, mana mubtada'nya? Mana mubtada' khobarnya? Mana saja mubtada' dan khobarnya? Diperinci dari atas, mana mubtada' dan khobarnya ini? Wa syurutu wujubi siyami salasatun. Mana mubtada'nya? Mubtada wa syara itu. Wa itu ini menjadi mubtada ya. Wa itu menjadi mubtada. Wa itu menjadi mubtada. Mana khabarnya? Salasatu. Salah satu Ya a. salah satu asya. Khabarnya adalah salasa. Khabarnya adalah salah satu. Khobarnya ini berupa apa? Tadi kan khobar itu ada berupa khobar jumlah, ada khobar yang syibhu jumlah. Ada khobar jumlah, ada yang khobar syibhu jumlah. Kalau khobar yang ada khobar mufrad, ada khobar wairu mufrad. Kalau yang wairu mufrad ada jumlah, ada syibhu jumlah. Ada jumlah, ada syibhu jumlah. Kalau ini termasuk salah satu ini termasuk khobar mufrad atau wairu mufrad? Wairu mufrad. Sat. Wairu mufrad. Kalau wairu mufrad itu termasuk jumlah apa syibhu jumlah. Oh, termasuk khobar mufrad. Sat. Apaan? Ini adalah khobarnya khobar mufrad. Oke. Salah satu ini khobarnya mufrad. Kenapa kok mufrad? Karena tidak berupa jumlah ataupun syibhu jumlah. Asya'a ini kembali kepada sekaligus kembali kepada yang kemarin. Asya ini i'rabnya kan i'rab jar ya. Asya ini adalah i'rabnya i'rab jar. Kenapa kok di jar? Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kan pasti dibaca jar. Nah, sekarang tanda jernya asya ini menggunakan apa? Asya itu menggunakan apa? Tanda jernya. Alif taknis mamdudah. Asya itu tanda jernya menggunakan fathah. Asya itu tanda jernya menggunakan fathah. Kenapa kok menggunakan fathah? Karena merupakan isim ghairu munsharif. Tanda jernya menggunakan fathah karena termasuk isim ghairu munsharif. Ketika diklaim sebagai isim ghairu munsharif, maka nanti akan ditanyakan ilatnya berupa apa. Maka ketika ditanyakan ilatnya berupa apa, maka ilatnya ini adalah ilat satu yang berupa alif taknis mamdudah mengikuti wazan fa'la'u salah satu asya sehingga gak boleh ditanwin. Kenapa gak boleh ditanwin? Karena isim ghair munsharif punya ilat namanya alif taknis mamdudah. Ya gak boleh ditanwin. Salah satu asya ini gak boleh.
Dan isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif sesuatu yang tidak boleh. Yang boleh ditanwin itu munsharif namanya. Ghairu munsharif tidak boleh bertanwin. Kalau yang bertanwin namanya munsharif. Masjidun, masjidin, al-madrasatu, al-madrasati. Ada alnya itu kan. Masjidun, madrasatun, madrasatin, madrasatan. Itu namanya munsharif. Yang bertanwin itu munsharif. Yang tidak bertanwin, yang tidak boleh bertanwin itu namanya isim ghairu munsharif. Yang tidak boleh bertanwin itu dikatakan dengan isim ghairu munsharif. Nah, mubtada secara asal, mubtada dan khobar itu mubtada dulu kemudian khobarnya. Zaidun qaimun. Wa syaraitu wujub anta qaimun. Anta qaimun. Wa syaraitu wujub siyami salasatu asyir. Normalnya mubtada kemudian khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Cuma nanti ada kalanya posisi khobar itu di depan sedangkan mubtada itu di belakang. Ada kalanya nanti mubtada itu di depan sedangkan khobar itu di belakang. Istilahnya dengan mubtada khobar muqaddam, mubtada akhir. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Khabarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Nah, ciri-ciri daripada mubtada yang diakhirkan, ciri-ciri daripada mubtada yang diawalkan, khabar muqaddam dan mubtada muakhar, khabarnya itu biasanya selalu berupa jar majrur. Ini tanda-tanda daripada mubtada muakhar, khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ciri-cirinya kalau seperti itu khobarnya itu berupa jar majrur. Khobarnya itu berupa jar majrur. Makanya contohnya di sini yang khobar muqaddam dan mubtada muakhar ini adalah wa fi ba'din nusahi. Fi-nya itu merupakan khobarnya. Mubtada'nya mana? Arba'atu asya. Wa fi ba'din nusahi dan ialah sebagian di sebagian nusah arba'atu asya'a adapun perkataan arba'atu asya. Sebagian nusah bukan salah satu asya tapi arba'atu asya. Sehingga ini dibalik secara keluar daripada aturan asalnya yang asalnya mubtada khabar. Tapi di sini khabarnya ditaruh di akhir, khabarnya ditaruh di awal, mubtadanya ditaruh di akhir. Kalau model-model seperti ini maka khabarnya itu selalu majrur. Ciri-ciri mubtada lagi adalah ketika berupa hitungan yang diawali oleh ahaduha. Hitungan yang didahului oleh ahaduha maka itu menjadi tanda daripada mubtada. Itu merupakan tanda daripada ahaduha, adapun. Sehingga hitungan-hitungan yang dimulai dari ahaduha ini menjadi ciri-ciri mubtada. Maka nggak usah bingung. Ahaduha jadi apa? Menjadi mubtada. Sehingga hitungan selanjutnya ahaduha asani, asalisu, wasalisu, warrabi'u, wal khamisu. Misal sampai akhir, maka itu juga dikatakan dengan mubtada.
wasani pokok ahaduha ini menjadi ciri mubtada. Maka nanti ahaduha an-niyatu berarti khobarnya. Wasani al-imsaku khobarnya. Wasalisu al-jima'u khobarnya. Kemudian warrabi'u ta'ammudu taqayyu ini khobarnya. Apalagi yang menjadi ciri-ciri mubtada, lafaz setelah ama, bukan ima. Nah, ini. Lafaz-lafaz setelah ama, maka itu menjadi mubtada. Kalau didahului oleh amma, maka tanda tanda daripada khobarnya, maka itu lafaz yang didahului oleh fa itu adalah khobarnya. Coba kita cek ya, kita cek secara anu saja. Gimana cara kembalinya? Amma misalnya. Kemudian kok lemot banget ya. Nggak bisa, lemot.
Nggak bisa sinyalnya ini sudah. Apalah bedanya. Lafaz setelah amma ini. Oh ini kena. Lafaz setelah amma ini jadi mubtada. Amal babu. Berarti babu ini mubtada. Amal tidak usah bingung-bingung. Apakah baba, apakah dibaca al-babi, al-babu, apa al-bab. Langsung dibaca rofa. Karena menjadi mubtada. Amal babu. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya kalau mubtada'nya didahului oleh lafat amma, maka khobarnya itu didahului oleh fa. Lafat yang didahului oleh fa berarti itu khobarnya. Lafat yang didahului oleh fa berarti khobarnya. Lafat yang didahului oleh fa berarti itu adalah khobarnya. Makanya di sini, kalau ini kok wa amma syara'an, kok bukan syar'un loh. Karena kenapa? Karena di sini ada yang dibuang. Apa? Wat-taharatu wa amma taharatu syar'an gitu sebenarnya. Kenapa kok tidak disebutkan ya? Karena sudah ketahuan. Karena sudah diketahui maklum. Karena di depan sudah luwatan terkait tentang tohara sehingga di sini tidak usah wa amma taharatu. Ah, wa amma taharatu bidhammi ini maka mubtada wa amma taharatu bidhammi maka khobarnya mana? Khobarnya cari yang didahului oleh fa. Berarti fasmun. Fasmun li baqiyatil ma. Lafaz yang juga dikatakan mubtada adalah ciri-cirinya salah satu ciri-cirinya adalah lafaz yang terletak setelah wa kadza. Cuma di sini lemot ya wa kadza. Lafaz setelah wa kadza maka itu menjadi mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya wa kadza itu sendiri. Sehingga distilahkan dengan khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Wakada sendiri itu menjadi khobarnya. Lafat setelah wakada itu jadi mubtada. Khobarnya mana? Wakada itu sendiri. Kada. Nih. Wajuludul maitati. Misal dari sini. Wajuludul maitati kulluha tathuru bittibawi. Sawa'un fi dhalika maitatu ma'kudil lahmi wa ghairihi. Mana mubtada'nya itu? Mana mubtada'nya? Wajuludul maytati Wajuludu.
Wajuludu itu mubtada'nya wa julud. Jadi juludnya mubtada. Al-mata itu bukan mubtada'nya tapi juludnya itu kan ya. Mubtada'nya adalah wa julud. Julud itu mubtada. Al-maitati bukan mubtada tapi itu adalah mudhof ilaihnya. Khobarnya mana? Taburu. Tathuru ya. Netap huru. Khobarnya ini berupa apa? Khobar mufrad. Ustaz. Hmm? Khobar mufrad. Ustaz. Khobarnya tathuru adalah khobar wairu mufrad. Khobar wairu mufrad ya. Kalau berupa khobar wairu mufrad berarti termasuk yang mana? Jumlah ismiyah. Ustaz. Jumlah Ismiyah. berarti jumlah fi'liyah itu. Tathuru itu kan jumlah fi'liyah. Tathuru itu kan fi'il. Tathuru itu adalah jumlah fi'liyah. Karena tathuru ini merupakan fi'il. Sehingga ini adalah khobar wairu mufrad. Ketika ditanyakan jumlah Shibhu jumlah apa shibhu jumlah? Maka jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Mungkin yang masih bingung tentang mubtada khobar ini,